Halo guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang menarik ya. Siapa nih di sini yang suka nonton drakor? Aku baru aja nonton drakor yang judulnya Witch. Nah, di situ tuh ada karakter yang dibilang bahwa sial. Nah, ini tuh bikin aku kepikiran, bener nggak sih di dunia ini nyata ini ada orang yang bisa bawa sial? Atau ini tuh cuman mitos? Oke, kita bahas yuk bareng-bareng dari sisi ilmiah dan juga psikologis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar aku makin semangat bikin konten seru dan edukatif lainnya untuk kalian semua. Konsep orang bawa sial sebenarnya nggak cuma ada di drakor loh. Di banyak budaya ada juga istilah seperti bad luck charm atau jinx. Biasanya ini muncul dari pengalaman pribadi atau mitos yang berkembang secara turun-temurun. Misalnya, kalau kita ngalamin kejadian buruk pas bareng seorang, otak kita akan ngeling kejadian itu sama orangnya, padahal belum tentu itu benar kan? Selanjutnya, menurut penelitian, ada istilah self-fulfilling prophecy. Kalau kita percaya seseorang bawa sial, sikap dan tindakan kita secara nggak sadar memicu kejadian buruk beneran. Contohnya, kalau kita merasa apes ketika kita ketemu si A, kita akan tegang dan nggak fokus. Akhirnya beneran deh, ada yang salah. Ini karena pikiran kita kebentuk negatif duluan. Ada hukum Murphy berbunyi, anything that can go wrong will go wrong. Jadi, dalam situasi kompleks, kemungkinan terjadi kesalahan itu memang meningkat. Menurut Nicholas Rachel dalam bukunya Murphy Law, The Mathematical Proof, ini murni soal peluang bukan soal sial atau apes. Kadang kita aja yang ngelihatnya kayak ada pola tertentu, padahal sebenarnya itu cuma kebetulan statistik. Kalau kita lihat dari sisi statistik, setiap kejadian buruk itu punya peluang sendiri. Misalnya peluang kecelakaan di jalan itu kecil, tapi ada. Penelitian dari Journal of Risk Research juga bilang otak manusia itu suka mencari pola dalam kejadian acak. Inilah kenapa kita kadang ngebawa perasaan ada orang bawa sial, padahal semua itu murni soal kebetulan. Berdasarkan Statistical Science Journal, kalau kita lagi dalam fase apes, lama-lama semuanya bakal balik ke keadaan normal. Tapi sayangnya kalau kita anggap ada orang yang bawa sial, kita malah nggak sadar sama momen-momen baik yang sebenarnya juga ada. Jadi terlalu fokus sama hal yang negatifnya aja. Selain itu, ada juga pengaruh dari energi negatif. Menunjukkan kalau energi negatif seseorang itu bisa mempengaruhi mood orang di sekitarnya. Tapi ini bukan berarti orang itu bawa sial, tapi lebih ke efek psikologis. Misalkan kita bareng sama orang yang bad mood, kita juga akan ke bawah atau keluaran bad mood. Tentunya ini jadi bikin kita nggak fokus. Akhirnya jadi nggak enak perasaan dan itu yang terjadi. Ketika pikiran kita mengendalikan kenyataan, akan terjadi namanya nocebo effect. Ketika kita percaya sesuatu akan membawa efek buruk, tubuh kita beneran memicu atau memunculkan reaksi negatif. Contohnya kalau kita percaya si ini membawa sial, kita akan merasa stres dan akhirnya beneran akan terjadi kejadian buruk. Bukan karena si C atau si ABCD yang bikin kita sial, tapi memang dari mindset kitanya. Jadi kesimpulannya, nggak ada tuh yang namanya orang bawa sial secara ilmiah. Semua ini lebih ke soal psikologis, statistik, dan bagaimana otak kita bekerja. Mulai sekarang, coba yuk ubah cara pandang kita, mending kita fokus sama hal-hal positif. Yang penting jaga mindset kita tetap sehat, dan jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai. Thank you udah nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.